Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Novi Hidayatur Rahmah, NIM 19862066050 dari Perguruan Tinggi STKIP PGRI Pacitan, semester 4, kelas B. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk belajar mengenai materi kelas 6 SD, tema 9, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 tentang modernisasi alat transportasi darat, air, dan udara. Simak videonya baik-baik ya. Berbicara modernisasi, kira-kira adik-adik sudah tahu belum ya apa itu modernisasi? Modernisasi adalah suatu perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju atau modern. Perubahannya itu mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, pengetahuan, dan lain-lain. Hal itu semua tidak luput dari alat transportasi, karena untuk menunjang keberhasilan atau memenuhi kebutuhan dari masing-masing bidang tersebut. Nah, berbicara transportasi, kira-kira pada zaman dahulu masyarakat menggunakan transportasi apa saja ya, baik darat, air, maupun udara. Berikut ini beberapa alat transportasi pada zaman dahulu yang sering digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama adalah transportasi darat. Masyarakat pada zaman dahulu menggunakan delman, pedati, becak, bahkan jika mengangkut barang, masyarakat zaman dahulu masih menggunakan cara digendong atau dipikul. Yang kedua, transportasi air. Pada zaman dahulu, masyarakat banyak menggunakan rakit, sampan, kano, dan lain-lain. Yang ketiga, alat transportasi udara. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan balon udara yang ditemukan pada tahun 1783. Sudah tahu adik-adik alat transportasi pada zaman dahulu? Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang alat transportasi yang digunakan masyarakat pada zaman sekarang, baik darat, air, maupun udara. Yang pertama adalah alat transportasi darat yang digunakan masyarakat pada zaman sekarang, antara lain ada mobil, sepeda motor, bus, kereta api, truk, dan lain-lain. Yang kedua adalah alat transportasi air. Di antaranya ada kapal feri, kapal penumpang, kapal barang, kapal selam, speedboat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah alat transportasi udara. Pada zaman sekarang masyarakat banyak menggunakan pesawat, helikopter, pesawat penumpang, pesawat militer, jet, bahkan pesawat luar angkasa. Nah, perlu diketahui ya adik-adik bahwa pada zaman dahulu alat transportasi banyak menggunakan tenaga manusia, hewan, dan angin, sedangkan alat transportasi sekarang banyak menggunakan tenaga mesin uap. Selanjutnya, apa saja ya dampak positif dan negatif dari modernisasi terhadap alat transportasi itu? Adik-adik ada yang tahu? Yang pertama, dampak positif modernisasi terhadap alat transportasi. Yang pertama adalah tingkat kenyamanan saat berkendara semakin tinggi. Jadi saat kita berkendara jadi lebih nyaman, semakin mudah, dan tidak sulit untuk digunakan. Yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan semakin cepat. Jadi saat kita mau pergi ke Sumatera atau ke Kalimantan, kita cukup memerlukan waktu beberapa jam saja. Beda dengan penggunaan alat transportasi pada zaman dahulu, misalnya menggunakan delman, maka kita kesulitan untuk mencapai tujuan kita. Karena delman hanya bisa menempuh jarak yang dekat saja. Yang ketiga adalah ilmu dan pengetahuan teknologi semakin mudah didapat. Yang keempat, mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan.
Yang kelima, membantu masyarakat untuk mengangkut banyak barang. Jadi pada zaman dahulu, masyarakat masih menggunakan pedati atau delman atau bahkan dipikul untuk mengangkut barang. Akan tetapi, pada zaman sekarang ini banyak sekali kendaraan atau alat transportasi yang bisa digunakan untuk mengangkut barang bertonton. Nah, mungkin itu ya adik-adik dampak positif modernisasi terhadap alat transportasi. Selanjutnya kita memasuki dampak negatif atau dampak yang sangat buruk terhadap alat transportasi. Yang pertama adalah dapat menyebabkan polusi udara atau mencemari lingkungan. Jelas ya adik-adik bahwa kendaraan sekarang ini banyak sekali menimbulkan polusi udara atau pencemaran lingkungan diakibatkan karena uap dari mesin kendaraan tersebut. Yang kedua adalah menimbulkan perilaku konsumtif. Yang ketiga adalah membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap alat teknologi. Jadi kebanyakan masyarakat sekarang banyak mengandalkan alat transportasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti untuk menempuh jarak yang dekat saja, mereka masih menggunakan alat transportasi pada zaman sekarang. Bahkan mereka enggan untuk berjalan kaki atau menaiki sepeda tradisional. Yang keempat adalah menyebabkan kemacetan di jalan raya. Jelas sekali ya adik-adik, bisa dilihat sekarang banyak sekali kendaraan yang lalu lalang di jalan raya, apalagi di Jakarta. Padat sekali jalannya, sampai-sampai untuk menempuh tujuan saja itu mobil berhenti atau mengantri agar bisa melaju. Yang kelima, merusak keseimbangan ekosistem akibat alih fungsi lahan. Nah, yang dulunya hutan atau tempat hewan atau bahkan ditumbuhi pohon-pohon, sekarang ditebangi untuk menjadi tempat alat transportasi. Nah, kira-kira tugas kita sebagai pelajar, penerus bangsa apa ya untuk menghadapi tantangan modernisasi terhadap berbagai teknologi ini? Kita bisa berpikir secara kritis dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan. Jadi kita bisa menggunakan alat transportasi dengan sebaik mungkin agar tidak berdampak negatif di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, untuk mengasah kemampuan adik-adik dalam memahami materi kali ini, silahkan kerjakan soal-soal yang ada link di deskripsi YouTube ini ya. Tetap belajar di rumah ya adik-adik, jangan patah semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.